sudah. Jadi ini masuk kita ke sesi yang kedua, atau mungkin ini yang sesi yang terakhir ya untuk analisa proses, untuk proses kredit SME. Nah, jadi teman-teman yang tadi pagi gitu ya, setengah sesi kita pelajari itu lebih kepada analisa secara ini ya, verbal gitu ya, dari mulai kita ngobrol gitu ya, terus kita kunjungan gitu. Jadi apa namanya, lebih ke teknis di lapangannya gitu ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke analisa secara kualitatif dan kuantitatif yang biasanya ini dituangkan dalam sebuah tadi nota analisa gitu. Nah, jadi ini lebih ke dokumen gitu ya, terus analisa di dalam banknya, internal bank tuh kayak apa sih kalau lagi memproses kredit. Karena tadi kan kita udah bahas kita cara ngobrolnya, kita gali informasinya, kita cek usahanya, cek stoknya, cek tagihannya, itu kita udah lakukan semua nih. Nah, terus teman-teman RM, apa yang harus dilakukan dari semua data yang sudah terkumpul, dari informasi yang sudah terkumpul, itu kita lakukan apa gitu ya. Nah, ini tadi kita akan bicarakan analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Nah, pasti udah pada paham lah ya kalau kualitatif ini lebih ke meyakini bahwa calon debiturnya ini mengelola usahanya dengan baik gitu. Jadi lebih kepada manajemennya kayak gimana, pembagian tugasnya dari perusahaan tuh profesional apa enggak gitu. Nah, itu nanti kita akan bedah dalam sisi kualitatif. Kalau sisi analisa kuantitatif itu ya tadi dari dokumen-dokumen laporan keuangan yang udah kita terima itu akan jadi analisa perhitungan gitu ya. Jadi ini hubungannya sama angka, berapa kira-kira omset perusahaan gitu ya, supaya menghasilkan apa namanya net income berapa, terus dari situ kita lihat dulu kebutuhan kreditnya dan akhirnya kita bisa rumuskan berapa kebutuhan atau berapa jumlah kredit yang bisa kita kasih ke mereka gitu. Nah, sekarang ini mungkin pembukaan aja yang udah dibahas di budaya kredit ya. Kemarin kan pasti dari hari pertama udah dikasih tahu tentang 5C, karakter, condition, karakter, capacity, kapital, kolateral, dan kondisi ekonomi. Nah, ini semuanya dituangkan dalam suatu nota ya harus mencakup 5 hal ini gitu. Nah, di sini. Jadi hal-hal yang kita mau masukkan ke dalam nota pembahasan gitu ya, nanti ke komite kredit itu apa aja sih gitu. Jadi itu pertama satu, legalitas. Yang tadi dokumen-dokumen yang udah kita kolek dari mulai akta, KTP, NPWP, terus izin-izin usahanya. Nah, di sini RM juga harus tahu bahwa suatu perusahaan dengan bidang usaha tertentu gitu ya tidak sama satu sama lain. Nah, jadi kita juga harus matchingin gitu ya. Kalau misalnya dia usahanya tuh adalah kontraktor, dia harus punya izin konstruksi bangunan kayak gitu-gitu. Nah, itu akan tercermin dalam izin usahanya. Nah, di Indonesia itu izin usahanya itu udah terintegrasi pakai NIB, nomor induk berusaha. Nah, jadi kalau teman-teman nanti apa namanya dapat dokumen izin usaha berupa NIB, itu sebenarnya itu adalah izin yang dikeluarkan pemerintah kalau misalnya suatu perusahaan ini mau masuk ke bidang usaha apa, yang dibuktikannya dengan KBLI, kode apa ya, saya agak lupa. KBLI itu untuk mengindikasi kode-kode usahanya lah istilahnya gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau perdagangan KBLI-nya nomornya 0004 kayak gitu. Nah, jadi di dalam NIB itu nanti akan terverify nih. Oh, PT-nya bilang secara akta dia perusahaan bergerak dalam bidang industri otomotif. Nah, berarti kalau di izin usahanya itu adalah ada NIB, terus nanti kode KBLI-nya 0004 jenis usaha perindustrian, jasa otomotif, terus perdagangan spare part, terus apa lainnya yang karena kan istilahnya yang berhubungan dengan otomotif tuh banyak ya. Jadi itu dijabarkan dari kode-kode KBLI itu gitu. Nah,
itu harus ada. Jadi kita akan memvalidasi bahwa kalau perusahaannya ya industri otomotif ya dia bisa melakukan usaha secara legal gitu ya kalau dia punya izinnya. Jadi kalau misalnya dapat nasabah dia ada aktanya, NPWP, KTP semuanya udah, tapi izinnya kok nggak nyambung. Nah itu kan berarti kita harus aware, kita harus lihat bahwa loh berarti kalian gimana bisa berusaha dengan legal di Indonesia kalau izinnya aja nggak sesuai. Nah itu jadi warning juga gitu loh, dan kita kasih tahu loh emang kalian nggak bermasalah kalau izinnya ini nggak ada. Nah nanti mungkin dia akan bilang oh iya ini masih dalam proses Bu, atau kami kemarin mau melakukan perluasan usaha makanya kodenya belum ada. Oh oke, kalau kayak gitu berarti apa nih, kita syaratin misalnya oke, kalau kayak gitu nanti sambil proses Ibu proses juga ya ini izinnya, seperti itu. Kita kasih waktu ya misalnya 3 bulan dari kita kasih kredit harus sudah selesai. Nah ada janji-janji yang kami sebut sebagai covenant gitu. Nah jadi itulah yang hal-hal yang mungkin ya gitu secara teknis tuh ada aja yang kurang karena tidak ada yang sempurna gitu ya. Suatu perusahaan tuh semuanya oke gitu, itu kan ya itu jarang banget terjadi. Nah hal-hal yang kayak gitu ya kalau sebisa mungkin kita lihat resikonya rendah ya kita kasih jalan keluar gitu, kita kasih waktu mereka proses, nanti kita monitor selesai enggak gitu. Nah jadi ada hal-hal yang mungkin jangan jadi penghambat bisnis juga gitu ya. Jadi kayak dia mau ngajuin kredit udah butuh banget terus gara-gara NIB-nya perlu satu item gitu kan, terus kita nggak jadi harus tunggu itu, kan nggak bisa bisnis kayak gitu ya. Jadi RM juga harus tahu bahwa kalau misalnya memang tanpa izin itu sementara sudah bisa jalan, lagi proses nambah izin tambahan ya kenapa kita nggak izinkan gitu kan, tapi dengan syarat ini seperti itu. Lalu yang kedua adalah aspek manajemen. Jadi ini lebih kepada kita analisa nih dari mulai pengalaman perusahaannya, terus manajemennya gitu ya. Nanti kita tanya berapa sih karyawannya Pak satu perusahaan. Terus kalau itu manajernya bagian apa aja Pak. Jadi benar-benar yang ditanyain itu detail ya teman-teman ya. Kalau RM itu bisa dibilang udah kayak karyawan situ gitu ya, nanya jumlah karyawan, bisa terus habis itu misalnya dikoordinasi oleh berapa manajer gitu kan, terus ada mungkin ada GM-nya juga, terus nanti oh direksi pun dibagi-bagi misalnya kan, direksi keuangan, direksi HRD, nah kayak gitu-gitu tuh semua dicatat oleh RM dan disampaikan di dalam nota analisa kredit gitu. Jadi yang dilakukan teman-teman MRA itu RM itu benar-benar satu kesatuan yang bisa menggambarkan perusahaan ini dari A sampai Z kayak gitu. Nah, sampai juga lainnya aspeknya adalah aspek teknis produksi. Nah, kalau aspek teknis produksi itu seperti aspek yang menunjang usaha. Kayak misalnya dia punya teknisi berapa gitu ya. Kalau misalnya dia jasa tadi ya industri otomotif atau jasa otomotif ada teknisi gitu ya. Terus dia punya alat atau mesin berapa. Nah, itu kan juga perlu tuh kita tahu. Misalnya dia industri plastik gitu ya kan. Pabrik plastik berarti kan dia punya mesin berapa, mesinnya apa aja jenisnya, mesinnya masih layak atau tidak gitu kan, itu juga harus kita jabarkan karena kita akan lihat kapasitas perusahaan ini gitu ya untuk memproduksi berapa banyak sih gitu ya. Kalau misalnya kapasitasnya gara-gara mesinnya banyak yang udah tua gitu kan, nah itu kan pasti akan mempengaruhi berapa kapasitas barang yang akhirnya dihasilkan. Seperti itu yang akan dibahas. Lalu yang nomor 4 adalah aspek pemasaran. Nah, jadi setelah manajemennya oke, setelah legalitasnya oke, manajemennya juga oke gitu ya, terus sarana dan prasarana teknis produksinya oke, lah yang terakhir adalah kita juga harus tahu strategi pemasarannya mereka tuh gimana. Jadi kita juga harus tanya ke mereka gitu ya, ke perusahaan, Bapak biasanya masarin produk Bapak tuh gimana caranya gitu. Oh iya, saya tuh harus masarin lewat distributor, nanti distributor jual ke retailer, nanti dari retailer baru ke konsumen kayak gitu. Oh oke, berarti panjang sekali ya Pak ya, berarti ini
berarti uang kembali ke Bapak. Jadi kalian bayangkan kalau misalnya dia jualan laptop, pabrik laptop gitu ya, Axio gitu kan, dia harus jual ke distributor dulu. Nanti distributor itu kan harus jual lagi ke ya ke toko-toko lah ya, maksudnya yang skalanya lebih kecil, terus baru ke pembeli langsung ya kita-kita ini gitu kan. Oh berarti ketahuan nih, oh rantainya sangat panjang ya untuk bisa menjual ini. Berarti ada resiko di setiap penjualannya. Kayak misalnya dia udah jual ke distributor. Distributor kan pasti harus bayar nih ke pabrikan. Tapi kalau distributornya belum dibayar sama si retailer, ya belum bisa bayar ke pabrik. Kalau retailer misalnya itu nggak mampu jualan dengan bagus ke end user gitu ya, misalnya kita gitu ya, dia jualannya nggak bagus pemasarannya gitu ya, nggak hype gitu ya, jadi akhirnya nggak banyak yang beli, dia akhirnya harus menunda pembayaran kan ke retailernya. Nah hal-hal yang kayak gitu emang kita bisa mengendalikan. Ya nggak sih kalau dilihat dari kasat mata, ya masa kita harus ngatur sampai ke retailernya gimana cara jualannya, gimana si customernya, habit pembiayaan penjualannya. Nah kan ada hal-hal yang di luar kendali kita sebagai RM. Tapi kita tetap bisa ngambil garis besar gitu loh dari suatu rantai usaha. Kayak misalnya, oh Bapak jual ke distributor ya Pak. Kalau distributor Bapak itu Bapak kasih tempo pembayaran maksimal berapa lama gitu. Oh saya ngasih tempo pembayaran ke distributor saya 2 bulan. Pokoknya 2 bulan laku nggak laku barang yang mereka beli, saya harus terima uang. Oh gitu Pak, pernah nggak meleset misalnya distributor Bapak? Ya pasti pernah lah, karena misalnya mungkin lagi tidak high season gitu ya, mungkin pas lagi pertengahan tahun gitu ya, tidak terlalu banyak peminat gitu pembeli dari gadget ini, laptop misalnya ada kayak gitu ya, mungkin saya mundurin lagi ke setengah bulan atau 1 bulan tambahan. Tapi selama ini sih tidak pernah lewat dari itu. Nah, kunciannya apa? Kunciannya ya kita lihat produknya gitu loh. Kalau dari produknya tadi ya contohnya laptopnya mereknya Axio yang kita udah kenal gitu ya. Terus apalagi ya laptop HP misalnya kayak gitu. Kan kita udah tahu pasarnya merek ini tuh di Indonesia kayak apa. Oh berarti ini termasuk top lah merek-mereknya. Jadi artinya kita dari bank juga bisa menganalisa ya secara garis besar, karena produknya ini memang produk yang laku, pasti barang ini cepat juga terserap ke pasar. Berbeda kalau barang yang dijual tuh ya yang underrated gitu ya, yang misalnya memang pasarnya itu sangat-sangat captive, kayak apa ya, kalau yang brand Indonesia apa ya, ada tuh kalau laptop dulu tuh yang pokoknya yang brandnya tuh agak di bawah lah ya. Nah itu pasti kita harus nggak bisa banyak-banyak main di sana istilahnya kayak gitu. Jadi kita harus lihat benar kalau perusahaan ini bilang brandnya ini, terus divalidasi jualannya kemana misal gitu ya, brandnya di Jakarta, ya udah pasti dong kalah saing sama brand-brand yang top. Tapi misalnya dia bilang, oh saya tuh brandnya tuh brand yang memang nggak terlalu mahal Bu Zahra, tapi saya jualannya memang ke Kalimantan, ke Sulawesi gitu ya, atau misalnya ke daerah-daerah yang memang mereka lebih butuh harga yang lebih murah dengan spek yang hampir sama gitu dibandingkan brandnya gitu. Nah itu tetap masih bisa dipertimbangkan gitu loh. Jadi kalian juga tidak bisa menyamaratakan bahwa perusahaan ini wah pasti Bapak nggak laku lah. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh tidak mungkin sama, karena apa? Karena di Indonesia itu taraf pembelian ya, konsumsi seseorang itu sangat-sangat berbeda gitu ya. Jadi kayak yang di Jakarta, terus habis itu jangankan kalau Jakarta mungkin Jabodetabek hampir bisa disamaratakan gitu ya. Tapi sekelas misalnya di Kalimantan yang di kotanya di Samarinda Balikpapan sama yang agak di kabupatennya itu pasti udah berbeda gitu loh. Ada taraf hidup juga orang-orang yang masyarakat yang berbeda gitu. Bahkan sampai misalnya penjualan handphone pun gitu ya. Kalau kalian rasa masa sih Samsung masih ngeluarin
barang yang harganya under 3 juta emang laku gitu ya. Ternyata kenyataannya gitu itu masih ada pasarnya gitu loh. Nah, jadi kita cukup menilai bahwa perusahaan ini bisa menjual barangnya tepat sasaran. Gitu. Jadi bukan menyamaratakan, tapi kita lihat, oh karena barangnya memang levelnya di sini, makanya dia cari jualannya di luar daerah yang misalnya toko HP itu masih rame gitu kan, bukan kayak sekarang di Jakarta kan toko HP ya sepi-sepi aja gitu, tapi kalau di daerah gitu tuh toko HP tuh udah kayak semi Indomaret gitu ya, kayak dikunjunginya tuh hampir setiap hari tuh hilir mudik orang gitu. Nah itu tuh ada pasarnya masing-masing gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi baru overview, ini agak rincinya saja, kayak misalnya aspek legalitas tadi yang kita minta, KTP, NPWP, surat permohonan. Jangan lupa kita bahwa harus divalidasi oleh pejabat yang berwenang gitu. Jadi kalau misalnya akta oleh notaris, terus ada namanya SK Menkumham, surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa akta itu sudah terdaftar gitu. Nah jadi nggak tiba-tiba tuh perusahaan bikin akta terus habis itu oh ya saya sudah punya perusahaan, padahal sebenarnya harusnya disahkan dulu oleh Kementerian Hukum dan HAM kayak gitu. Jadi itu juga akan jadi pedoman. Nah, ini juga dikasih tahu nih. Tadi sekilas kan saya udah sampaikan. Kalau usahanya perdagangan butuhnya apa, kalau konstruksi apa. Tapi sebenarnya ini tuh masih sangat-sangat umum ya teman-teman ya. Jadi kayak SIUP dan TDP ini udah terintegrasi namanya MIB. Jadi izin-izin pun semua sekarang juga udah mulai berkembang gitu ya. Jadi kita harus tahu nih, oh yang terakhir tuh izinnya kayak apa gitu. Terus istilahnya juga udah mulai berubah juga gitu loh. HO itu izin gangguan juga sekarang tuh udah nggak ada gitu karena semua udah terintegrasi gitu kan dari NIB itu. Nah kalau AMDAL itu masih ada dipegang sampai sekarang itu untuk industri gitu ya, untuk perusahaan yang bergerak dan dan menghasilkan limbah seperti itu. Oke, terus ini critical point-nya, kalau kita lihat legalitas gitu ya, pastikan nama yang tercantum dalam izin usaha sesuai gitu ya, pastikan usaha debitur kalau misalnya, nah tadi tuh yang saya bilang, kalau memiliki lebih dari satu jenis usaha ya maka harus ada izinnya masing-masing gitu ya, yang tadi ya yang ada kode KBLI-nya gitu. Terus harus masih aktif tentunya. Nah, ini tadi. Nah, aspek manajemennya, organisasi gitu ya. Tadi kan pengalaman kita udah dapet nih dari ownernya, kita udah dapat cerita dari si pemilik gimana dia mulai dari bawah. Kita boleh loh gali cerita misalnya, Pak, gimana Bapak mulai usaha ini? Itu kan juga jadi share juga tuh. Oh, bahwa perusahaan ini didirikan oleh Bapak A gitu ya, dari mulai mungkin keturunan kedua gitu ya, dia ini adalah cucunya gitu ya kan, bisa jadi kayak gitu, oh ini usaha udah dari zaman kakek saya, terus turun ke ayah saya, terus sekarang saya yang pegang. Nah itu indikasi bagus, artinya apa? Oh perusahaan ini udah langgeng gitu ya, udah continuity-nya tuh udah terjaga, dibuktikan dengan dia yang bisa menjalankan usahanya sampai generasi ketiga kayak gitu-gitu. Nah terus organisasi juga dilihat gitu ya. Dia bikin manajemennya kayak apa gitu kan, apakah semua misalnya dipegang oleh satu manajer, itu kan nggak bagus gitu ya. Jadi kita harus tahu juga, oh mereka udah rapih nih misalnya gitu ya, kalau HRD ada tim leadernya sendiri, ada manajernya, kalau buat pembelian barang ada manajer purchasingnya, kalau untuk akuntansi ada manajer akuntansinya. Oh berarti bagus, berarti ini perusahaan udah tertib, udah sesuai dengan manajemennya tuh udah terbagi-bagi gitu.
Lalu BI checkingnya tadi ya pasti di Slick dan semuanya oke, nggak ada keterlambatan. Terus hasil trade checking kita juga oke. Tadi kita telepon customernya, kita googling, kita telepon suppliernya, semuanya oke, nggak pernah ada indikasi negatif gitu. Terus yang kelima adalah community checking. Kalau community checking itu lebih kepada kita RM tahu bahwa perusahaan ini misalnya dalam bidang perdagangan pakaian. Nah, berarti kan mungkin bisa aja di dalam Bank Mandiri kan besar gitu ya. Jadi ada unit lain yang juga proses perusahaan dalam bidang yang sama. Nah, kita juga harus ngobrol sama teman kita. Uh, Kamu lagi proses PT B ya di udang sama saya lagi proses PTA nih, oke nggak dia ya, kenal nggak ya antara si owner ini gitu kan, hubungannya gimana sih sesama pengusaha sejenis gitu. Nah itu tuh juga harus kita dalemin, kita cari tahu bahwa secara community gitu ya, komunitasnya sendiri, ini orang ini nggak pernah dianggap jelek gitu. Jadi itu validasi yang bisa kita ambil juga gitu, karena kan yang namanya komunitas itu, pengusaha itu pasti ada komunitasnya. Pengusaha batik punya komunitas gitu ya, developer punya komunitas. Tinggal kita bisa dapat satu aja akses ya, kita bisa sambil ngobrol, Pak kenal Bapak ini nggak, oke nggak dia orangnya, oh oke kok, dia pengusaha bener kok, kayak gitu. Atau misalnya, Pak tahu nggak si ibu ini, hah kenapa? Kamu ngapain ngebiayain dia gitu kan? Nggak bener tuh, hati-hati. Nah kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal yang bahkan mungkin tidak tercatat di dalam dokumen atau itu juga jadi pertimbangan kita gitu. Itu dalam yang tercantum dalam community checking. Nah itu aspek-aspek manajemen yang harus dibahas seorang RM. Nah, terus ada notes nih, nasabah yang tidak tercatat DHN belum tentu bagus, harus diperhatikan histori terhadap tolakan clearing jika nasabah memiliki rekening di Mandiri. Nah, ini lebih ke teknis nih, kalau dia kita bilang uangnya oke nggak sih gitu ya. Nah, itu juga bisa kita lihat dari transaksi dia, pernah nggak dia ada tolakan clearing. Jadi tolakan clearing itu kayak dia itu padahal saldonya nggak ada, tapi dia itu mau tarik uang menggunakan sarana biliet giro gitu ya, pas lagi mau diambil nggak ada uangnya. Nah, biliet giro itu biasanya diberikan kepada, misalnya berarti kepada suppliernya gitu. Jadi pengusaha ini ngasih janji kepada suppliernya, saya kasih nih biliet giro kepada kamu 500 juta, nanti dicairin aja di bank gitu kan. Nah si supplier ini percaya dong, oh oke, saya dibayar pakai biliet giro, saya bawa ke bank untuk dapat uang 500 juta. Setelah dibawa ternyata nggak ada saldonya, nah itu akan tercatat sebagai tolakan clearing di bank. Nah itu cacat, berarti artinya di perusahaan nggak tersedia dananya segitu dan terrecord sebagai apa namanya, tolakan yang harus diselesaikan. Nah berarti kan ada indikasi dia kekurangan dana. Wah ini kok kayaknya nggak sehat ya perusahaannya gitu. Jadi jangan kalian pikir bahwa bank itu mau kasih kredit kepada perusahaan yang nggak sehat gitu loh. Jangan, loh kan Bu, kan kredit itu gunanya untuk mengembangkan usaha. Masa kalau kredit kepada perusahaan yang memang lagi butuh karena dia emang kurang uang malah nggak mau dikasih. Nah itu jawabannya adalah karena bank itu harus memastikan perusahaan ini dengan suntikan bank itu bisa berkembang, bukan bisa hanya untuk berdiri apa ya, kayak untuk operating, istilah gini, untuk operating aja dia itu udah sulit gitu ya. Nah kalau misalnya kita tambah suntik dana dan malahan jadinya dia manajemennya kurang bagus, malah jadi tambah jelek, kan tetap aja bank kena imbasnya. Artinya yang harus dilakukan adalah apalah ya, menyehatkan dulu kondisinya gitu loh. Jadi buat ya kita harus kasih tahu, Pak, kami belum bisa masuk ke Bapak saat ini karena terlalu beresiko. Bapak tuh terlalu ketat dan misalnya mungkin misalnya lebih ke
kayaknya Bapak harus ini dulu deh, sabar dulu ke bank gitu ya. Coba lihat dulu pelan-pelan omsetnya naik, udah agak settle baru kita masuk gitu. Karena apa? Karena kalau bank juga masuk suntikan dana dengan perusahaan yang tidak siap mengelola uangnya, yang ada malah uangnya nggak balik, itu malah membahayakan perusahaan, malah jadi punya utang dan nggak bisa bayar. Nah, jadi itu teman-teman yang harus kita lakukan, supaya ya kita juga pastikan bahwa uang yang kita salurkan itu ya pasti kembali untuk growing, bukan untuk mendirikan usaha. Nah, makanya kemarin itu pasti udah ada yang jelasin bahwa perusahaan yang bisa diproses gitu ya, dikasih kredit, bukan perusahaan baru. Jadi tiba-tiba dia bikin PT terus baru berdiri, izinnya baru keluar terus minta kredit ke bank. Oh, tidak bisa. Jadi perusahaan itu harus settle dulu. Makanya kita biasanya minta minimal sudah 3 tahun beroperasi gitu. Jadi kayak kita lihat dulu nih perusahaan udah settle dengan kemampuan modalnya sendiri, berjalan gitu ya, menjalankan usahanya 3 tahun itu dianggaplah gitu ya udah ada gonjang ganjing gitu, ada masalah gitu, terus dia bisa hadapi, akhirnya dia sudah lumayan settle dengan size-nya misalnya omsetnya 5 miliar setahun. Nah, berarti ini perusahaan udah mulai oke nih, cuman omsetnya baru 5 miliar gitu loh. Nah, jadi kalau ada bank mungkin omsetnya tuh bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Nah, itulah waktu dia masuk ke perbankan. Jadi saat usahanya sudah settle, sudah dianggap lulus gitu ya, dari 3 tahun pertama, nah baru deh kalian gitu ya, pengusaha-pengusaha ini baru nyari bank untuk apa? Untuk melipat gandakan gitu kondisi yang sekarang gitu. Jadi bank juga nggak mau kalau dibilang lah, kan makanya orang butuh kredit ke bank gitu. Tapi kalau kok maunya ngasih kredit ke perusahaan yang sehat aja gitu, yang udah kaya aja gitu ya, ya enggak gitu. Karena fungsi bank itu untuk melakukan pertumbuhan untuk perusahaan itu gitu. Nah, tadi kayaknya ini udah saya bahas ya, wawancara debitur, melakukan pengecekan legalitas gitu ya. Nah, ini juga nih organisasi. Siapa key person? Nah, apa sih istilah key person? Sorry. Key person itu adalah orang yang bisa apa ya? Jadi apa ya? Perwakilan gitu ya dari suatu perusahaan ke bank. Apakah key person ini selalu yang pemiliknya perusahaan? Belum tentu gitu. Jadi untuk skala-skala SME bisa saya, memang kebanyakan yang key person itu adalah ya si pemilik perusahaan gitu ya, yang punya, yang mendirikan usaha gitu. Tapi kalau dia size-nya udah besar gitu ya, kamu bayangin aja deh pengusaha misalnya jarum, masa iya itu ketemu sama banknya itu adalah ownernya langsung? Kan enggak gitu. Jadi ada tetap key person yang dipegang oleh bank. Oh oke, kalau berhubungan sama bank nanti hubunginnya bapak ini gitu. Nah, jadi itu yang harus kita pegang. Informasi dari key person itu udah jadi penyambung dari kondisi bisnisnya, bisa menjelaskan kondisi bisnisnya, bisa menyambungkan juga ke keuangannya gitu ya. Jadi kayak, oh kalau saya ketemu bapak ini, nanti dia akan arahkan, oh saya butuh keuangan pak, oh ya udah kamu tinggal hubungi sama ibu ini gitu. Jadi key person ini harus kita pegang gitu, walaupun dia bukan owner, kalau dia key person berarti kita harus pegang orang itu gitu. Nah, terus apalagi yang harus diperhatikan? Siapa penerus usaha? Ya, tadi berhubungan sama continuity suatu perusahaan. Kan kita nggak mau ya, maksudnya kita suntik dana ke perusahaan, terus tapi di dalamnya itu tuh uh, tidak terlihat regenerasi. Nah, itu juga kalian juga teman-teman RM akan lihat gimana suatu perusahaan itu ada nggak sih yang meneruskan. Nah, kalian tuh jangan salah, ada perusahaan yang sepertinya nggak ada masa depannya gitu ya. Kok bisa sih Bu orang usahanya bagus gini-gini? Loh kalau misalnya ownernya punya anak, anaknya nggak mau meneruskan usaha bapaknya, misalnya gitu kan. Lalu
dipegang selama ini sama profesional aja. Profesionalnya itu terus kita lihat kok manajemennya kurang bagus ya, gitu ya. Dimintain data susah banget, terus kayak datanya berantakan kayak gitu. Waduh, kok bahaya nih, maksudnya gini, karena yang namanya pemilik itu sense of belongingnya akan berbeda dengan profesional. Ya, jadi kalian akan lihat bahwa suatu perusahaan yang dipegang oleh owner langsung gitu ya, oleh pemiliknya itu akan tercermin dari pemegang saham. Kalau dia punya saham, pasti dia bisa kita anggap sebagai pemilik. Dia akan lebih merasa memiliki dibandingkan orang-orang yang memang ditunjuk saja, misalnya jadi manajernya, bahkan even direktur aja belum tentu pemegang saham loh teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya direksi, ya direksi ya bisa saja digaji sebagai direktur aja gitu, tapi dia bukan pemilik. Nah, kalau direkturnya nggak bener usaha, maksudnya memanage-nya gitu ya, terus ownernya juga udah tua gitu kan, terus anaknya si owner ini nggak terlibat gitu kan, kalian juga harus punya sense of waduh, ini kalau ownernya meninggal gitu ya, tetap loh harus sampai dipikirkan gitu, owner yang meninggal terus anaknya nggak mau terlibat, terus manajemen yang dipegang sama direksi ini kayak gini. Nah, itu bisa jadi warning untuk kita. Nah, tapi kalian terus jangan juga langsung nggak mau deh saya biayain kayak gitu. Nah, ada hal-hal yang bisa kita coba dulu gitu loh. Nah, jadi kan kredit itu yang tadi saya bilang dilakukan review setiap 12 bulan sekali. Nah, jadi kita harus yakini yang namanya regenerasi kan itu tidak cepat ya. Ya kita akan ngobrol nih ke ownernya, Pak, gimana nih Pak usaha anak Bapak join nggak? Aduh, anak saya nggak suka nih di sini, dia lebih suka di luar negeri gitu kan. Oh oke. Terus gimana nih Pak biasanya kalau prospek Bapak ke depan atau misalnya 2024 gimana gitu. Oke, saya kayaknya harus ngerombak ini deh, ini manajemen gini-gini, ada yang kurang gini-gini. Oke. Nah, jadi kayak gitu tuh kita kayak dari sisi usahanya bagus nih, tapi mungkin agak sedikit manajemennya yang kurang bagus. Gimana ya? Nah, mungkin kita bisa coba nih 1 tahun gitu ya, kita lihat apakah manajemennya ini mulai tambah berkembang gitu ya, perbaikan. Nah, itulah fungsi monitoring nantinya gitu ya. Jadi kita melihat bahwa oke, kita kasih waktu 1 tahun, kita jalin hubungan, tapi kalau misalnya kondisinya tidak lebih baik ya kita selesai gitu kan di 12 bulan berikutnya. Kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh nanti dibahas bareng-bareng sama pemutus gitu. Jadi tenang aja teman-teman RM itu nggak akan mutusin semua hal sendirian gitu. Jadi di Bank Mandiri suatu kredit itu diputus sangat banyak orangnya gitu ya. Jadi bayangin aja RM, terus nanti ada ASME, saya tuh ASME ya pendekannya area SMA Head gitu ya, ikut lihat. Terus nanti ada tim risknya juga nih, tim manajemen resiko ikut mendampingi. Mereka akan kasih tahu, ini ada resiko di sini, di sini, di sini, di sini. Mereka ikut discuss juga. Terus nanti di atasnya lagi, kalau misalnya limitnya lebih tinggi, ada lagi pemutusnya di tingkat region. Jadi kita itu tuh untuk memutuskan perusahaan mendapatkan kredit itu secara mufakat gitu loh. Jadi kayak misalnya dikumpulin dari satu teams gitu ya, dari mulai RM, terus risknya semua berjenjang sampai mungkin terbanyak itu 10 orang, 10 orang yang ikut melihat dan akhirnya ketok palu untuk kasih kredit misalnya sebesar 60 miliar gitu. Jadi tenang aja gitu. Sebenarnya RM itu kerjanya memang dalam gitu ya, panjang, tapi banyak yang jagain gitu loh, banyak yang discuss gitu kan, banyak yang kasih masukan kayak gitu. Jadi ini akan dirumuskan oleh banyak orang gitu. Lalu itu tadi ya manajemen BI checking. Nah ini nih, wow, ini kayaknya harus tidak boleh dikasih ya boleh dikasih tahu sih, cuman ini tuh sebenarnya dokumen rahasia, tapi kalian dikasih spill nih supaya tahu kayak apa sih kalau BI checking atau Slick OJK itu tampilannya kayak apa sih. Nah ini nih kayak gini nih tampilannya. Jadi dia tuh berisi
nama pelapor. Tuh, kalian kalau lihat di sini nih di kiri bawah, pelapor 147 Bank Muamalat Indonesia. Cabangnya BMI KC Yogyakarta. Baki debit 1,1 miliar. Gitu ya. Tanggal update itu artinya tanggal dilaporkan oleh Bank Muamalat itu di Maret 2018. Nah, ini berarti artinya si debitur, si nasabah ini punya kredit di Bank Muamalat cabang Yogyakarta dengan banyaknya kredit yang disalurkan itu adalah 1,13 miliar ini. Nah, terus yang atas itu tanggal jatuh tempo. Berarti jatuh tempo kreditnya 25 Desember 2026. Terus kategorinya, nah ini UMKM atau menengah, tuh kan. Terus jenis penggunaan investasi. Oh, kalau ini berarti kredit yang dikasih bukan modal kerja, karena ini tuh jangka panjang sampai dengan 2026 gitu ya. Tanggal pelaporannya kan tadi dibilang tanggal 2018, tapi kredit jatuh temponya baru di 2026. Oh, berarti ini dicicil lama nih, panjang gitu kan. Berarti ini emang kategorinya ini adalah kredit investasi. Investasi itu kredit untuk pembelian aset ya. Misalnya dia mungkin mau beli kantor, dia mau beli gudang. Nah, ini kotak-kotak ini 101010 ini apa sih? Nah, inilah yang disebut kolektibilitas dari si nasabah ini. Jadi kalau kalian lihat 17 April 17 berarti tahun 2017 April itu dia kolektibilitasnya 1, jumlah harinya 0. Berarti ini lancar gitu loh. Jadi bagus, yang paling bagus tuh kayak gini. Jadi dia dari mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai Januari 2018 kondisi kreditnya itu lancar, tidak pernah ada tunggakan satu hari pun. Nah, ini yang jadi poin plus gitu loh. Nih, ada lagi nih di breakdown lagi nih. Limit dan baki debit. Nah, kalau baki debit itu adalah nominal pemakaian kreditnya. Jadi mungkin saja nilai plafon awalnya 1,2 gitu ya, lalu baki debitnya itu tinggal 1135 gitu. Jadi mungkin angkanya keriting ini mungkin karena plafonnya itu mulai dari 1,2 terus dia udah cicil, nah itu nanti lama-lama kurang sampai habis. Ini suku bunganya 24%, terus habis itu nah tidak ada tunggakan pokok, tidak ada tunggakan bunga, tidak ada denda gitu ya. Terus tidak pernah direstrukturisasi, nah ini berarti bagus. Oke. Lalu ini aspek manajemen, kayaknya tadi udah juga ya dijelasin ya, sudah berapa lama kerja, terus dan bisa ini informasi negatif, wawancara supplier, buyer, udah semua. Nah, ini yang terkait dengan teknis produksi. Kayak yang tadi, kalau suatu pabrik gitu ya, gimana nih cara prosesnya, gimana keadaan alat-alat barangnya untuk produksi gitu kan. Terus apakah kondisi bangunannya itu layak gitu kan untuk usaha itu, dan misalnya apakah itu sewa atau punya sendiri, itu harus dikasih penjelasan juga gitu. Nah, ini. Terus kalau untuk tempat usaha gitu ya kan, berarti kan kalian juga harus lihat nih tempat usahanya itu di mana gitu kan. Terus kayak sudah berizin belum di usaha itu, kayak kan ada izin lokasinya gitu. Terus apakah strategis tempatnya kayak gitu. Nah, itu juga harus kita nilai. Maksudnya sebenarnya bukan dinilai gimana-gimana ya. Kita cantumkan lah di poin analisa kita supaya nanti bisa saja tuh orang lain yang bisa kayak karena gini loh, ilmu kredit itu kan berbeda-beda. Coba bayangkan misalnya gitu ya, kamu jadi RM baru gitu ya, kamu baru ketemu
sama mungkin 1 sampai 10 debitur, 10 nasabah pengusaha dibandingkan dengan atasan gitu ya dari di kantor pusat gitu ya, yang beliau ini udah hampir 30 tahun kerja di Bank Mandiri, yang punya pengalaman tuh udah pasti lebih banyak ketemu sama berbagai usaha. Nah, gunanya apa? Ya kita harus, RM itu harus kolek semua data, kita cantumkan, kita informasikan di nota ya untuk itu, nanti untuk bahan diskusi. Nah harapannya nanti dari pemutus, dari reviewer, dari pengusul kreditnya akan kasih insight gitu. Hati-hati loh, itu daerahnya misalnya kayak, itu daerahnya nggak aman deh, banyak gangguan loh. Misalnya waktu itu saya pernah dapat info bla 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 bla, kayak gitu kan. Jadi kita bisa dapat insight kalau informasi yang kita berikan di dalam nota analisa itu lengkap dan komprehensif. Makanya jangan sampai ketinggalan kayak gitu hal-hal yang penting gitu. Makanya sebenarnya kalau bisa dibilang tuh kalau RM lagi analisa suatu perusahaan udah kayak konsultannya gitu ya, karena semuanya dibedah. Nah, ini pola usaha tadi ya udah disampaikan juga kayak eh APTO dan ITO, Account Payable Turnover, APTO. Jadi berapa lama account payable itu adalah hutang. Jadi si perusahaan yang ngutang kepada suppliernya, ya kan? Berapa lama dia bisa bayar gitu kan? Kalau misalnya dia ngutangnya lama, berarti kan bisa dibilang ini perusahaan apa namanya, terlalu ketat dananya sehingga untuk bayar untuk kepada suppliernya aja lama kayak gitu. Padahal bisa jadi supplier itu kalau dibayarnya lebih cepat bisa lebih murah dong. Logikanya kan kalau kita ngutang lebih lama dibandingkan kita bayar beli barang cash akan lebih menguntungkan kalau barangnya beli cash gitu loh. Pasti yang namanya perdagangan, kalau kita boleh ngutang gitu ya, kalau ngutangnya makin lama pasti harganya lebih mahal. Makanya perusahaan yang sehat itu ya nggak mau ngutang terlalu lama sama suppliernya supaya ya apa namanya, nilai barangnya, beban untuk barangnya itu tidak tinggi gitu. Nah, jadi di situ kita bisa, oh kalau nanti bank masuk, saya tuh mau bayarin supplier saya supaya saya dapat barang lebih murah, Bu. Gitu. Oke, jadi karena saya terlalu lama nih bayar kepada supplier itu nggak efektif. Beban saya beli barang jadi mahal. Harapannya kalau dapat kredit dari Bank Mandiri, saya bisa percepat bayar-bayar ke supplier, saya dapat barang harga lebih murah, cuan saya lebih tinggi, akhirnya uh, apa namanya, net income saya lebih tebal. Nah, kayak gitu-gitu tuh yang harus kita lihat. Oh oke, berarti ini memang butuh KMK, modal kerja untuk pembiayaan barang ke suppliernya gitu. Terus untuk beli stok juga bisa gitu kan. Nah, itu tuh kita gali semuanya. Kalau beli stok, iya Bu, saya harus beli stok karena pemesanan itu udah lebih tinggi nih. Sedangkan saya modal saya untuk beli stok cuma ada 5 miliar. Saya butuh 5 miliar lagi supaya saya bisa ngerjain proyeknya karena proyeknya tuh udah mau jalan kayak gitu misalnya. Nah, ini juga aspek teknis produksi. RM harus mampu menganalisa critical aspek terhadap kapasitas produksi debitur. Nah, tadi ya, kalau dia manufacturer berarti kita harus lihat berapa kapasitas mesinnya supaya bisa optimal kasih jadi barangnya. Jadi kita bilang, Pak, memang Bapak sehari bisa produksi berapa? Misalnya dia pengusaha sabun mandi gitu kan. Oh kalau saya sih 1.000 batang sehari Bu, tapi sebenarnya itu belum optimal karena mesin saya itu sehari bisa menghasilkan harusnya sampai 5.000 batang. Oh berarti biar lebih banyak produksinya gimana tuh Pak? Iya saya sebenarnya tuh harus nambah karyawan shift ketiga gitu loh supaya ini mesin saya jalan terus karena selama ini saya produksi 1.000 batang itu karena karyawan saya tuh ya cuman saya bisa gaji untuk 2 shift
Kalau saya dapat modal lebih, saya tambah lagi karyawan sampai 3 shift, berarti mesin saya tuh jalan terus 24 jam, produksinya pasti meningkat. Oke, berarti itu tuh kebutuhannya. Kalau produksi udah meningkat, Bapak jualnya harus kemana tuh barang? Oh iya itu dia, karena permintaannya tuh udah banyak banget Bu gitu. Jadi nggak usah khawatir, permintaan saya tuh memang selama ini 1.000 itu kurang. Saya tuh udah berpartner sama misalnya distributor ini dan mereka tuh udah minta saya produksi tuh lebih dari 1.000. Oh oke. Nah berarti kayak gitu tuh indikasi yang bagus buat RM. Wah bagus nih perusahaan, customernya udah siap gitu ya, udah permintaannya udah ready, tinggal tambahin dikit, suntikin dana, dia produksi bisa lebih banyak, tapi di satu sisi pembelinya sudah siap gitu, memang sudah ada gitu ya, bukan yang dia produksi tapi nggak tahu jual kemana. Nah itu tuh berarti perusahaannya bagus gitu. Terus kalau misalnya jasa kontraktor, wah proyeknya kemana aja Pak? Iya nih, saya udah dapat proyek ini. Modal saya tuh bisa untuk biayai 2 proyek. Tapi kalau saya dapat proyek ketiga nih gitu ya, misalnya saya harus barengan ngerjainnya, aduh saya udah nggak sanggup nih Bu. Makanya saya gandeng bank supaya project ketiganya saya dapet gitu ya, tapi apa namanya dengan modal bank, karena project ke-1 dan project kedua itu udah pakai modal saya gitu. Oh oke gitu. Berarti itu bagus. Karena apa? Karena kalau misalnya mengandalkan bank gitu ya, misalnya proyeknya cuma 1, cuma bank doang yang ngebiayain lah. Berarti kan dia, Bapak ini modal usahanya membuat ngerjain proyek yang mana gitu kan. Bahkan 1 proyek aja udah langsung minta ke bank. Nah itu kan berarti, wah ini mah apa namanya, berarti perusahaannya itu skalanya masih sangat-sangat kecil gitu loh. Jadi berarti kita hold dulu Pak. Pelan-pelan dulu deh, coba dulu 1 project ini selesai enggak gitu kan, buktikan kalau memang oke ya kita bisa growth gitu sama-sama gitu. Terus aspek teknis produksi, oke ini kontinuitas bahan baku, oke jadi kayak gini loh teman-teman istilahnya. Kita tahu nih misalnya dia produknya apa ya yang beda lagi ya, misalnya dia furniture gitu ya, furniture berarti kan bahan bakunya itu kan kayu gitu ya, anggaplah banyaknya kayu atau kayu olahan. Nah ngambilnya dari mana gitu kan, kita harus tahu kira-kira itu barang yang sangat selektif atau barang yang umum gitu loh. Nah, jadi kan kalau kalau bisa dilihat kalau misalnya furniture gitu ya, kayunya ngambilnya biasanya kan dari daerah Jawa atau Sumatera, Kalimantan gitu yang masih banyak hutannya gitu ya. Oke, berarti kalau ini kan biasa dia nggak masalah untuk dapat supply kayunya dan apa namanya harus dipastikan juga bahwa kayunya itu legal. Jadi banyak pengusaha kayu yang bukan ilegal. Nah, itu harus hati-hati juga tuh. Nah, itu juga ada ilmunya, kayak kita harus tanya, Bapak biasa beli barang kayu di mana, Pak? Oh, itu di PT itu di Kalimantan. Oh, oke. Kita tahu gitu bahwa perusahaan itu memang perusahaan yang legal gitu. Jangan juga ngambil kayu yang ilegal sehingga malah nanti bermasalah gitu kan. Bayangin kalau misalnya ternyata dia udah dapat kerjaan bikin furniture di mana ini, tapi karena suppliernya nggak bener terus kan tiba-tiba malah nggak supply, selesai gitu kan, jadi dia rugi gitu dan kita juga akhirnya kena imbasnya ke bank gitu. Nah, itu salah satu contoh aja ya gitu. Oke kok ya, lanjut lagi, ada yang mau tanyain dulu nggak? Ayo, ada yang mau tanya? Tanya dong, biar seru nih. Tanya yang lain juga nggak apa-apa. Ada yang udah tertarik? Ini siapa nih? Udah nyalain ini nih, Salma. Ada yang mau ditanya, Salma?
Oh, ternyata ini Belum ada, kepencet. Mbak. Oh, oke. Iya, aku pencet. Ya, tapi udah lebih paham lah ya ini ya gambarannya ya untuk suatu proses gitu ya. Terus kita lanjut lagi ya, terus ke ini nih, ini tadi juga sama lah ya. Trade checking, lokasi, produk, lama usaha, rata-rata pembelian. Nah, ini aspek pemasaran. Nah, jadi tadi yang terakhir inget nggak yang kita udah bilang kita analisa semuanya gitu kan, dari manajemennya udah bagus, dari teknis produksinya dia juga udah pakai mesin-mesin bagus. Nah, tapi nggak ada artinya kalau dia nggak bisa masarin produknya. Nah, jadi itu juga harus kita bahas kemana produk atau jasanya itu dijual gitu. Nah, ini yang harus kita lebih kepada ngobrolnya strategi bisnis suatu perusahaan. Kayak gini deh, kayak misalnya jualan rice bowl ya kan, banyak kan yang sekarang tuh apa namanya outlet jualan rice bowl. Nah itu tuh berarti pemasarannya kemana biasanya? Ke mahasiswa, kemana gitu kan, secara online jualannya ataukah ada toko kayak gitu. Nah kita harus lihat bahwa barang yang dijual dengan strategi pemasarannya itu sudah oke gitu. Untuk memvalidasinya gimana? Ya kita lihat aja penjualannya dari tahun ke tahun gimana trennya gitu kan. Indikasinya ya kalau misalnya dia oke untuk pemasarannya ya pasti usaha itu nggak mungkin dia ya kita nggak usah ngomongin pandemi ya, kalau pandemi semuanya turun, anggaplah ini normal gitu ya, harusnya dia growth dari tahun ke tahun gitu, kayak omsetnya tahun kemarin 5 miliar terus tahun sekarang udah 7 miliar. Nah berarti kan artinya nih perusahaan bener gitu loh, jualannya makin lama makin bagus. Tapi ada juga perusahaan yang udah nggak growth lagi, ya dia sustain aja gitu, kayak kira-kira segitu aja tiap tahun. Nah itu kan juga indikasi kenapa gitu kan dia nggak mau ngelebarin sayap. Nah bisa jadi ya mungkin karena dia jadinya kurang modal gitu kan. Iya nih Bu, kita udah 5 tahun omset kita nggak growth karena memang setiap ada penjual gitu ya, maksudnya ada pembeli kita nggak bisa supply karena kita terbatas cash flow-nya. Oh, berarti itu juga bukan indikasi dia perusahaan yang jelek ya teman-teman ya gitu. Justru selama memang usahanya dinilai masih settle gitu ya, masih masih menghasilkan income gitu ya, bukan rugi gitu, ya berarti artinya ya mungkin memang harus disuntik dana oleh bank, baru habis itu dia bisa lebih growth lagi, bisa grow up gitu. Nah jadi yang penting kita tahu, oh sebenarnya pemasarannya udah bener sih, cara jualannya udah bener sih, cuman ya memang berarti sizingnya aja yang perlu disuntik nih dananya oleh bank gitu. Terus oke, ini lebih teknis nih, kayak kita itu melihat misalnya suatu pengusaha spare part ya, anggaplah nih, biar saya tuh kasih teman-teman banyak contoh tuh biar kalian juga tahu di Indonesia tuh pengusaha banyak banget. Apa yang aneh-aneh ya, kayak pengusaha spare part udah pasti kalian bisa tahu ya. Pengusaha lift tadi saya bilang ya, ada orang yang jualan lift doang loh, itu harganya sekitar 300 jutaan, dia jual satu ke rumah orang kaya, terus ke kayak kos-kosan elit gitu loh ada. Terus ada yang jualan eh IO, jasa event organizer, itu juga bisa loh dibiayai gitu kan. Karena kan dia harus mengadakan event, terus abis itu baru nagih di akhir. Nah itu kan dia juga butuh modal juga gitu. Itu ada jasa IO. Terus ada apa ya, pengusaha yang kira-kira kalian belum tahu tuh uh, itu apa namanya, kontrak misalnya pengadaan seragam militer. No, jadi kayak uh, ada yang memang khusus dia jualan seragam-seragam TNI, bukan seragam-seragam kayak kantoran gitu ya, kayak Bank Mandiri kan punya seragam, atau pabrik gitu ya punya seragam. Nah ini ada perusahaan yang khusus untuk jualan seragam kepada TNI. Jadi kalian tahu bahwa TNI kita tuh kan lah emang seragam TNI ganti
Terus loh jangan salah, jadi mereka itu kan kayak misalnya diutus ke Nabire, Papua. Loh, memang kalian tahu kalau seragamnya itu sekali terjun ke Nabire itu perlu berapa, nanti pulang-pulang apakah seragamnya udah compang-camping, udah pasti kan yang namanya ke lapangan kan itu beda kayak seragam yang dipakai ke kantor. Nah itu tuh harus rutin diganti terus gitu. Tentara kita yang di perbatasan gitu loh. Itu gede loh usahanya. Terus ada usaha eh apalagi ya yang mungkin kalian nggak pernah dengar, pengusaha pipa, pipa tapi dia supply-nya ke Pertamina gitu. Jadi jangan salah kayak oh jualan pipa, pipa tuh banyak ya, bukan kayak pipa ke rumah air pump di rumah gitu ya, tapi pipa itu bahkan segmennya tuh bisa industri. Jadi kok kalian lihat kan kayak bangun apartemen, bangun gedung, itu tuh pipanya kan beda-beda sizingnya. Itu mahal pipanya, jenisnya beda, tebelnya beda. Terus bahkan yang untuk ke tambang, jadi kalian kan pasti tahu kalau pertambangan ya dia ngebor ya seberapa dalam itu harus dijaga pakai pipa ketahanannya berapa. Nah, itu ada yang dagang pipa khusus industri ke Pertamina kayak gitu. Jadi usaha-usaha itu banyak banget di Indonesia. Jadi kalian kalau ada yang mau jadi pengusaha juga silahkan ya gitu ya. Jadi nanti kalian bukan jadi RM tapi kalian jadi debiturnya gitu. Nah lanjut lagi, jadi kalau misalnya kita dapat suatu pengusaha, kita mau lihat nih sebenarnya pengusaha ini di kalangan pengusaha sejenis seperti apa. Nah itu tuh bisa juga tuh kita golongkan gitu. Ya kalian anggaplah gini deh, misalnya dia distributor sekelas apa Unilever gitu kan, itu kan kelasnya udah kelas berat ya, udah kelas paling atas gitu. Atau distributor ya memang skalanya skala menengah aja gitu ya, perusahaan-perusahaan yang apa namanya yang distribusinya skalanya nggak besar gitu. Nah itu tuh bisa kita kelompokkan nih, oh dia itu di Indonesia menjadi top player. Top player tuh berarti size-nya besar sehingga diperhitungkan gitu loh. Tapi ada juga, oh enggak lah ini di Indonesia ini yang kayak gini tuh banyak lah, dia rata-rata lah kayak gini tuh pengusaha kayak gini, segmennya masih middle lah. Jadi artinya apa? Kita klasifikasikan kayak gitu. Itu melihat resiko. Jadi kalau kita masuk ke top player ya udah pasti resiko bank membiayai perusahaan yang top player akan lebih kecil dibandingkan kita ngasih ke perusahaan-perusahaan yang di middle low kayak gitu. Oh, ini udah. Oke, ini tadi aspek pemasaran ketergantungan kepada buyer jadi gitu ya. Jadi kayak misalnya Bapak jualan kemana? Oh saya cuman jualan pipa ke Pertamina doang gitu. Hah Pertamina doang Pak? Emang nanti nggak jualan ke yang lain? Nah yang kayak gitu artinya dia cuman dibeli oleh satu customer, single buyer. Nah, itu resikonya biasanya memang lebih tinggi. Karena apa? Kalau misalnya terjadi sesuatu Pertamina nggak mau beli lagi ke dia, kan berarti dia jadi susah jualannya. Nah, jadi kayak gitu tuh kita harus pastikan kelangsungannya. Terus kita harus tanya strategi Bapak tuh untuk menghadapi kalau misalnya tiba-tiba Pertamina nggak beli ke Bapak tuh gimana gitu kan. Ya selama ini saya sudah bekerja sama Pertamina itu lebih dari 10 tahun sih Mbak. Jadi kita tuh udah jalan hubungan yang sangat baik. Saya vendor langganan mereka dan tidak pernah cacat gitu ya kerja kami gitu kan. Terus Pertamina tuh kan eksplorasi untuk minyaknya tuh akan terus menerus. Saya rasa sih nggak masalah kalau buyer saya tuh hanya Pertamina gitu kan. Nah, mungkin alasannya seperti itu. Nah bank tuh gimana? Oh oke, kalau kayak gitu ya kita lihat dulu kualitas customernya. Percaya nggak kalau kalian sama Pertamina dibandingkan misalnya dia bilang yang customer saya itu PT ABC gitu kan. Oh ya pasti walaupun dia single buyer tapi bayarnya sekelas Pertamina ya itu pasti tidak diragukan gitu. Artinya
bukan berarti terus kalau kita lihat ada perusahaan yang jualan gitu ya ke satu customer terus kita langsung nggak mau gitu, nggak juga kayak gitu. Kita lihat aja yang buyernya itu, customernya itu tuh siapa, kualitasnya kayak apa gitu. Terus kalau multi buyer yang paling bagus sebenarnya. Oh, saya selain jual ke Pertamina, saya retail tetap jualan kok Mbak ke swasta-swasta. Kayak misalnya ada yang pembangunan ruko 5 lantai, itu masih butuh pipa-pipa kayak gini yang skala kecil, yang tipis-tipis juga ada. Oh oke, berarti itu lebih aman. Terus udah try checking. Kok ini saya kayak ngulang ya? Enggak ya? Oh udah habis pemasaran nih. Sekarang kita masuk ke analisa kuantitatif. Ada yang mau tanya dulu? Atau ada yang mau sharing? Kalian dengerin saya sambil ngapain sih? Makan ciki ya? Pada pemalu nih, pada nggak mau ngeliatin muka nih. Tapi masih denger kan ya? Masih, Mbak. Oke. Alexander Prayoga masih denger kan ya? Masih, Bu. Oke. Ngetes. Siapa tahu ngomong masih Bu sambil masih Bu gitu. Nggak apa-apa kok sambil makan nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Satu materi lagi. Ini untuk underwriting yang analisa kuantitatif. Jadi tadi kualitatif, sekarang analisa yang kuantitatif. Oke, sorry. Kita lanjut ini. Waduh, ada definisinya nih. Laporan keuangan menurut Munawir adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Saya aja nggak tahu ini definisi laporan keuangan. Kayak gini ternyata ada definisinya. Ya intinya sih ya kalau definisi itu ya kan bagi kita tuh hanya sebagai pengetahuan aja. Tapi yang paling penting tuh adalah tujuannya. Ini ada anak akuntansi udah lebih familiar nih lihat laporan keuangan, laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas. Aduh, saya jelasin ke sini ke orang teknik kasihan kalau kayak gini nih ya. Tenang aja, kalian gak perlu belajar sedalam itu karena kalian belum tentu masuk jadi RM di Bank Mandiri ya. Jadi jangan terlalu pusingin, biarlah RM saja yang pusing untuk hal ini gitu ya. Jadi kalian hanya cukup tahu secara kulit tujuannya apa sih gitu ya untuk kita pelajari laporan keuangan. Satu, laporan laba rugi tuh ada sales lagi, sales. Berapa itu ya? Oh, mata uangnya apa itu ya? Bukan dolar loh ini loh. Mata uang apa nih? Apa sih ini? Ada yang tahu nggak sih ini lambang mata uang apa? Apa ini kayak gini? Aduh, mohon maaf nih saya nggak tahu lambang kita anggap aja euro. Euro kayak gini nggak sih? Salesnya 1.200. Wah, gitu 1.200 dalam anggaplah nih ya $1.000 gitu. Berarti 1,2 juta dolar pendapatannya. Terus cost-nya, cost of sales berapa nih? 330 gitu kan. Biaya lainnya menghasilkan gross profit 800.000 gitu. Nah, itu mencerminkan pendapatan kotor dia nih dari salesnya. Gitu. Sampai ke bawah itu sampai akhirnya net profit nih 510. Itu net profit. Berarti ini perusahaan untung. Terus di bawahnya dia bayar tax, bayar pajak, akhirnya sisa keuntungannya itu dalam 450. Terus modalnya, nah ini kan
suatu perusahaan itu harus ada suntikan modal awal dari pemegang saham dong. Nah, ini kita lihat nih berapa saham yang di-share oleh para pemegang saham di awalnya. Itu akan mengindikasikan perusahaan itu kuat atau tidak secara ekuitas gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang dibuka perusahaannya dari 1 miliar gitu kan, terus nanti dia profit kan ngegulung tuh, dikumpulin sampai misalnya dia 15 tahun perusahaannya berdiri, akhirnya modal berjalannya itu yang tadinya disetorkan cuma 1 miliar, akhirnya nambah tuh dari laba nih ya, laba itu di keuntungan usaha berjalan ditumpuk akhirnya dia sampai ke berapa gitu modal terakhir. Tuh. Ini ada neraca dan ada arus kas. Ini bagian-bagian yang dianalisa oleh RM. Terus ini ada aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Waduh, ini teknis banget ini. Nah, ini kalian bisa tahu gitu ya. Mungkin apa sih gunanya kita tahu laporan-laporan keuangan tuh ya. Jadi kayak kas dan bank. Wah, berarti itu mencatatkan bahwa perusahaan tuh punya uang cash gitu ya, uang yang ada di bank yang ready gitu ya, itu berapa gitu kan. Oh, misalnya dia klaim di laporan keuangannya ada 5 miliar, benar nggak di rekening mutasinya itu ada 5 miliar gitu kan. Itu akan divalidasi oleh RM, apa yang ditulis di laporan keuangan sesuai nggak gitu ya sama dengan kenyataannya. Jadi itu juga analisa kita gitu ya untuk tahu ini sebenarnya valid atau tidak gitu datanya. Terus piutang gitu ya, tagihan, tanyakan rata-rata penjualan gitu ya, listnya, tagihan ke siapa aja ini tuh gitu kan, umurnya piutangnya berapa lama gitu. Kalau ini termasuk piutang lancar atau piutang yang tidak lancar gitu. Terus persediaan gitu kan, bisa kita lihat tuh produknya apa, harganya berapa gitu kan. Terus waktu penyimpanannya berapa lama gitu. Terus ada aktiva lancar lainnya, aktiva tetap, aktiva tidak lancar. Nah, itu semua yang menggambarkan usaha dan proses bisnis mereka. Nah, yang bawah ini pasiva. Jadi kalau yang atas itu aktiva, kalau yang neraca di bagian bawah itu pasiva. Nah, mungkin ini ya saya liatin. Kasihan nih yang bukan jurusan akuntansi, apa sih aktiva, pasiva. Nah, ini mungkin yang sebelah kiri aktiva yang tadi saya sampaikan, kas, piutang gitu ya, aktiva tetap, tanah, gedung. Ini semua yang sebelah kiri masuknya aktiva. Ini aset-aset dia dalam bentuk kas ada 500.000 atau mungkin ini dalam ribu ya, jadi 500 juta. Ada tagihannya 1,5 miliar gitu kan. Ada perlengkapan kantornya 1,2 gitu. Nah, ini nih aset-aset mereka dalam bentuk kas maupun tagihan maupun aset tetap kayak tanah, kantor dan lain-lain. Kalau yang sebelah kanan, kewajiban itu nama lainnya pasiva. Jadi kayak inilah hutang-hutangnya si perusahaan. Ada hutang dagang, berarti itu hutang dia kepada si supplier, hutang bank gitu kalau dia punya kredit di bank gitu kan. Terus sampai ke misalnya ada kewajiban jangka panjang. Kalau udah ini pasiva, bawahnya baru modal nih, ekuitas, modal saham. Nah, ini sebelah kiri totalnya 16,1 miliar, sebelah kanan pun totalnya harus 16,1 miliar. Makanya di slide selanjutnya ini disampaikan bahwa aktiva di sebelah kiri itu sama dengan pasiva atau hutang ditambah modal gitu. Karena
tadi yang sebelah kanan terbagi dua kan, ada yang kewajiban itu nama lainnya hutang, nama lainnya lagi pasifa. Itu ditambah dengan modal, nilainya harus sama dengan yang sebelah kiri. Oke, terus saya akan coba pakai bahasa yang lebih mudah ya kalau yang kayak gini, karena kalian takutnya, wah ini sih terlalu teknis banget nih. Aset sama dengan liabilities ditambah ekuitas. Sama, ini juga tadi ya. Aktiva, aset, aktiva itu adalah istilah yang sama. Kewajiban, liabilities, hutang itu juga istilah yang sama. Konsep double entry setiap account. Ini sih, nanti kalian ada post-test gak sih? Kemarin ada post-test atau enggak? Biasanya ada, Mbak. Oh, di kapan? Setelah selesainya. Oh, oke. Tapi kayaknya nggak mungkin ada hitungan sih. Nanti saya jelasin yang masalah ini aja nih. Nih kayak contohnya nih, contoh nyata. Kalau tadi di atas tuh kayaknya terlalu teoritis banget nih. Kita lihat nih, PT Mas Bro. Nah, kalau RM dikasih laporan keuangan tuh kayak apa? Kayak ini. Ini tuh secuil ya, secuil aja yang kita open. Kayak apa sih contohnya laporan keuangan itu? Satu, sebelah kiri kita omongin ya, aset lancar. Ada kas dan bank. Kas itu adalah yang mereka pegang ya, benar-benar uang tunai. Misalnya dia ada mereka bikin kayak, kan nggak mungkin ya kalau nggak pegang uang tunai sama sekali gitu kan suatu perusahaan. Dan bank. Nah, bank itu maksudnya ya uang yang ada di rekening. Nah, jadi yang bisa divalidasi sama teman-teman RM pastinya yang bank. Kalau yang kas kan nggak mungkin, lihat mana Bu dicek uangnya seberapa gitu. Nah, jadi pastinya harusnya uang kas itu lebih sedikit dibandingkan dengan uang yang ada di bank gitu. Surat berharga 70.000. Surat berharga itu kayak deposito. Deposito itu masuknya surat berharga ya teman-teman ya. Jadi kalau uangnya dibentuknya itu tabungan ya berarti masuknya tetap di atas yang kas dan bank. Tapi kalau misalnya dia tempatkan jadi deposito maka itu masuknya ke bagian surat berharga. Kenapa kok dibedain sih, kan deposito kan uang cash juga. Nah, bedanya adalah karena dari atas ke bawah itu pencatatannya memang dibuat berdasarkan ke likuiditasnya, tingkat likuiditasnya, tingkat likuiditas apa? Udah tahu kan ya, likuiditas tingkat seberapa cepat dia menjadi dia bisa digunakan gitu loh. Coba bayangin kalau kamu naruh uang di bank dalam bentuk tabungan dibandingkan dengan kamu taruh uang dalam bentuk deposito. Nah, kalau deposito itu kan ada jangka waktunya, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, artinya kalau dalam tanda kutip kalian butuh uang gitu ya, maka yang paling pertama kali paling liquid, paling bisa cair itu ya yang dari tabungan gitu kan, tinggal datang ke bank seret tinggal gitu tanpa ada cost tambahan. Nah, tapi kalau kamu di deposito akan ada penalti dulu kan, misalnya wah kan depositonya belum jatuh tempo Bu, ini harusnya bulan depan baru keluar uangnya. Nah, artinya kan berarti tingkat likuiditasnya lebih rendah gitu, nggak bisa seketika kamu pakai, atau mungkin ada cost untuk itu. Oh ya udah deh, nggak apa-apa deh, saya terpaksa harus pakai uangnya, jadi saya ada penalti ke bank lah gitu karena depositonya dicairkan sebelum jatuh tempo. Nah, itu masih termasuk liquid, termasuk cair gitu ya, termasuk paling mudah. Nah, makin ke bawah nih, piutang usaha itu makin sulit untuk jadi uang. Nah, kamu bayangkan tadi itu adalah piutang apa? Tagihan ya. Jadi uangnya si perusahaan ini
bentuknya tagihan 1,4 miliar. Artinya kalau dia mau gunakan uang itu, dia harus nagih dulu ke customernya. Karena itu nggak real, itu adalah tagihan atas pekerjaan yang sudah selesai yang belum dibayarkan oleh customer dia. Artinya kan makin susah tuh, ngejar dulu si customer bayar baru dapat uang gitu. Lalu yang keempat makin bawah lagi persediaan. Persediaan itu ya pasti dalam bentuk barang, nilainya 3 miliar, bukan uang cash gitu. Jadi kalau mau jadi uang cash ya berarti harus gimana jualnya gitu. Nah, terus ada investasi. Kalau investasi ini biasanya dalam bentuk aset-aset yang disewakan gitu ya, atau jadi dia menghasilkan income gitu, itu masuknya ke investasi, tapi bukan aset yang dia pakai untuk usaha gitu. Jadi bedakan sama aset tetap yang lebih bawah kayak tanah, bangunan, peralatan kantor, kendaraan. Itu adalah aset yang digunakan untuk menjalankan usaha. Jadi benar-benar yang digunakan untuk menopang usaha itu. Jadi misalnya pabriknya, tanah di pabriknya itu kan ada nilai, ada, kalau kita ngomongin pabrik kan ada nilai tanah, ada nilai bangunan gitu ya. Jadi itu kita pisahkan, mana yang nilai tanah, mana yang nilai bangunan, mana yang nilai kendaraan, atau ada juga harusnya ini mesin gitu ya. Peralatan kantor, itu semuanya menunjang usaha. Lalu aset tidak berwujud dan aset tidak lancar lainnya. Ini biasanya dalam bentuk kayak dia share saham gitu ke perusahaan mana. Jadi kayak, oh ini PT Mas Bro menginvestkan dananya 100.000 ke PT Mayora. Wow, jadi PT Mas Bro ini menjadi pemegang saham di PT Mayora dengan share sahamnya 100.000. Nah, itu juga aset yang tidak berwujud gitu loh. Karena nanti atas saham tersebut implikasinya tidak langsung untuk usaha gitu. Jadi mungkin nanti dapat dividen gitu ya, hasil penjualan Mayora nih, oh kita untung, nanti pemegang saham dikasih share, dibagi. Nah, itu baru nanti menghasilkan. Seperti itu untuk sisi aset. Kalau yang sisi kanan ini kewajiban atau liabilities atau pasifa itu ya, nama lainnya sama aja. Yang bawah lagi modal. Nah, pasifa itu adalah pos-pos kewajiban gitu ya dari perusahaan. Dia utang kepada utang kepada supplier 1 miliar, utang kepada bank 500.000, utang kepada uang muka penjualan tuh maksudnya apa ya? Uang muka penjualan gitu ya. Kok uang muka penjualan masuknya di kewajiban? Nah, ini tuh maksudnya adalah si customer gitu ya, ngasih uang muka ke kalian, ke PT Mas Bro gitu loh. Jadi dia mau beli barang kita, tapi si PT Mas Bro-nya mensyaratkan, kalau kalian mau beli barang, kasih dulu ya uang muka ya, 20% ya. Oh, artinya apa? Artinya kan utang dong, PT Mas Bro udah dikasih uang 400.000, tapi barangnya belum dikeluarkan karena itu kebijakan dari PT Mas Bro minta DP dulu di depan. Nah, itu dilaporkan, dicatatkan sebagai uang muka penjualan yang menjadi kewajiban dari PT Mas Bro. Terus hutang bank YAJT, hutang bank yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Itu juga termasuk kewajiban lancar. Jadi segala sesuatu yang range-nya itu dalam periode 1 tahun itu masuknya lancar ya. Jadi kayak piutang tadi, piutang di bawah 1 tahun umurnya itu piutang lancar gitu ya. Hutang juga gitu, kalau hutangnya di bawah 1 tahun yang harus dibayar sama PT Mas Bro, maka itu masuknya hutang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan. Jadi kayak diproyeksikan gitu ya, hutangnya PT Mas Bro nih kepada bank mana dalam 1 tahun ke depan itu ditotalin, 2,1 miliar kayak gitu.
Bawah lagi hutang bank jangka panjang, lalu ada modal. Tadi modal tuh adalah modal yang disetor para pemegang saham. Nah, yang bawah ada cadangan atau ini di bawahnya lagi adalah laba ditahan. Laba ditahan itu ya tadi akumulasi keuntungan-keuntungan perusahaan selama bertahun-tahun gitu ya. Itu posnya ditaruh di situ. Pemahaman kata penjualan. Oh, jadi kayak masa jasa bilangnya penjualan gitu kan ya. Jadi maksudnya itu adalah ya itu hanya istilah ya penjualan gitu ya. Tapi maksudnya ya kalau dia bidang usahanya jasa ya maksudnya adalah fee dari yang diterima untuk jasa tersebut ya itu masuknya sebagai penjualan gitu. Kalau penjualan untuk manufaktur ya penjualan dari barang-barang yang dijual hasil produksinya gitu kan. Nah kalau kontraktor ya itu adalah jumlah project, nilai projectnya gitu. Jadi kayak kalau kontraktor itu ngerjain berapa project, misalnya 10 project gitu kan, ya berarti total nilai project kontraktor itu adalah ya penjualannya gitu. Wow, ini beneran nih, bener belajarnya ini sampai segininya ya. Ini sekilas aja ya. Jadi kayak apa namanya penjualannya 10 miliar gitu ya. PSAK sama EBITDA bedanya apa ya ini gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya istilah akuntansi gitu loh. Namun ini tuh memang akan ada, nggak selalu perusahaan tuh membedakan kayak gini ya teman-teman. Jadi jangan dilihat bahwa ini tuh berlaku untuk semua perusahaan. Kalau kebanyakan itu ya mereka langsung pakai yang PSAK saja yang sebelah kiri. Karena apa? Karena ya itu yang sudah paling valid untuk standar akuntansi gitu loh. Jadi biasanya yang kita pakai adalah yang PSAK yang sudah divalidasi gitu ya sesuai standar akuntansi. Nah, itu apa aja gitu kan. Itu kalau bisa dilihat nih komponennya apa gitu kan. Nah, penjualan 10,2 miliar, harga pokok 8,1. Terus berarti laba kotornya 2,1. Berarti laba operasinya setelah dikurangin biaya umum administrasi 1,1 gitu. Nah itu biaya-biaya sampai akhirnya di bawah kita punya net income-nya 936 juta. Artinya nih selama 1 tahun dia itu menghasilkan laba bersih 936 juta gitu. Terus lanjut lagi. Pemahaman perhitungan beberapa pos dan laporan keuangan. Waduh, menghitung persediaan akhir dengan pendekatan perhitungan harga pokok. HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Kayaknya ini nggak perlu dijelasin deh ya. Nanti kalian belajar sendiri aja, ini rumus dasar. Laporan arus kas. Nah, ini laporan arus kas, struktur arus kas. Nah, jadi kenapa penting sih struktur arus kas itu? Karena gini, yang namanya perusahaan itu kalau dilihat dari laba rugi bisa aja dia tuh untung ya teman-teman. Jadi kayak di sini nih kita ulang nih kan dari si PT nih ya, tabel PSAK-nya menunjukkan laba bersih, net income-nya itu 936 juta setahun. Nah, oke, secara perusahaan dia untung, tapi apakah secara cash flow gitu ya? Cash flow itu adalah uang keluar masuknya itu timingnya tepat nggak gitu loh. Artinya kalau perusahaan arus kasnya bagus itu adalah arus kas yang positif. Jadi
uang yang masuk dibandingkan dengan uang yang akan keluar itu masih gedean yang masuknya dulu gitu loh. Jadi artinya nih orang, nih perusahaan kalau ada kebutuhan itu tuh pasti ada dananya ready, tidak disuplai dari mana-mana. Nah, kalau yang arus kasnya negatif gitu artinya adalah apa? Artinya ada beban-beban gitu ya yang ternyata harus ditopang dari bukan dari operasional usaha. Nah, bisa jadi harus ditopang dari bank gitu kan. Artinya apa? Artinya ini dia itu secara operasional aja harus dibantu oleh bank supaya tidak minus. Nah, itu sebenarnya arus kas yang kurang bagus gitu. Jadi kita harus liatin, wah Pak, supaya arus kas Bapak positif, berarti nih Bapak nih kurangnya nih pertama mungkin jualannya kurang kencang, jadi omsetnya kurang optimal. Atau misalnya bebannya ketinggian, jadi kayak beban biaya yang dikeluarkan itu terlalu tinggi, jadi nggak sejalan dengan penjualannya. Jadi kita harus sampaikan ke mereka dan kita harus proyeksiin biar arus kas ini tetap positif gitu loh. Jangan sampai arus kas ini negatif karena nanti jadinya uh, apa namanya ada dana di luar usaha yang harus dipakai. Mungkin dia minjem dulu kepada pemegang saham gitu kan. Itu berarti kan indikasinya kurang bagus gitu loh. Walaupun pada akhirnya dia akan untung, tapi berarti kan dia nggak tenang gitu loh dalam menjalankan usahanya nih. Ada lag waktu supaya dia tuh harus keluar uang padahal dananya belum masuk gitu. Net cash dihasilkan terpakai dari aktivitas operasi. Nah ini yang dimau tuh. Jadi bahwa net cashnya itu tuh positif gitu ya, dan dihasilkan dari aktivitas operasionalnya gitu, bukan dari pembiayaan lain. Ini net cash yang dihasilkan terpakai dari aktivitas operasional. Terus ini penjualan aktiva tetap, net cash yang dihasilkan terpakai dari aktivitas investasi. Nah, ini yang kurang bagus gitu ya. Kalau misalnya ternyata yang tadi saya bilang ternyata pas lagi net cash flow-nya dilihat, oh ternyata dia butuh aktivitas investasi gitu loh dari uang yang harus dikeluarkan. Oke, lanjut ke metode analisa. Dalam melakukan analisa terhadap laporan keuangan, waduh, ini kayaknya terlalu teknis deh ini metode analisanya. Nah, ini kita masuk ke rasio aja nih, teman-teman. Pada bingung ya? Bingung apa bingung? Nggak apa-apa ya teman-teman, ini buat informasi aja gitu untuk kalian yang bukan dari jurusan akuntansi gitu ya. Ini hanya just to know gitu ya. Nah, kalau rasio, rasio ini tuh penting untuk seorang RM akhirnya menyimpulkan gitu ya. Jadi kita kan habis menganalisa nih laba rugi, laba ruginya, neracanya udah kita analisa. Nah, akhirnya gitu ya di Bank Mandiri itu punya sistem yang penginputan laporan keuangan. Jadi kalian kayak nggak menganalisa secara manual gitu loh, tapi kita punya sistem, kita input, nanti hasilnya di bagian selanjutnya tuh ada namanya rasio. Nah, rasio inilah yang akan jadi dasar gitu loh, menyatakan gitu ya dengan segi kuantitatif bahwa si perusahaan ini ya itu sehat atau tidak, gitu kan. Yang pertama adalah current ratio. Nah, ini ada rumusnya. Current asset dibagi current liabilities. Current itu lancar. Aset lancar dibagi liabilities lancar. Nah, apa artinya sih current ratio itu? Itu pertama, current ratio menunjukkan berapa besar aset lancar menutupi kewajiban lancar. Nah, jadi kalian lihat nih, sekarang kita balik lagi. Tadi ada kalimat lancar-lancar. Nah,
Nih, PT Mas Bro, aset lancar. Mana yang menamakan aset lancar? Itu yang kotak kiri atas. Aset lancar dari mulai kas, surat berharga, piutang, persediaan. Total aset lancar 4,6 miliar. Nah, dibandingkan dengan kewajiban lancarnya nih yang sebelah kanan yang warna oranye dari mulai hutang dagang, hutang bank, uang muka sampai hutang jatuh tempo. Nah, ini totalnya 4 miliar. Nah, kalau kalian bagi nih 4,66 dibagi dengan 4 miliar, maka besaran yang aset lancar. Nah, makanya itu hasilnya adalah current rasionya itu lebih besar yang aset dibandingkan yang kewajiban atau liabilities. Nah, itulah yang bagus. Kenapa bagus? Ya karena artinya nih perusahaan ini di sebelah kanan punya utang sebanyak 4 miliar. Tapi tenang aja karena secara aset gitu ya, secara uang yang mungkin dari kas maupun dari tagihan dari persediaan itu lebih besar gitu. Jadi tinggal masalah waktu aja ini jadi uang, akhirnya bisa nutup yang kanan gitu kan. Nah, yang bahaya apa? Yang jelek kalau yang sebelah kirinya itu yang aset lancar lebih kecil daripada yang hutang. Jadi istilahnya utangnya itu nggak ada gitu loh sumber untuk bayarnya. Kalau dia punya utang ini 10 miliar, uang asetnya aja misalnya totalnya baru 5 miliar. Nah, mau dari mana untuk nutup hutangnya? Terus nanti pertanyaannya kan ada aset yang lain Bu, yang di bawah, yang nggak lancar. Ya betul, betul. Itu betul, tapi artinya kita udah punya indikasi bahwa ini perusahaan tidak cukup liquid untuk bayar kewajibannya. Boleh, benar sih dia bisa bayar mungkin kalau dari jual aset, ya kan, jual kantornya, dia bisa bayar ini hutangnya. Tapi kan itu resiko berarti ya untuk bank bahwa, loh berarti untuk bayar hutangnya ini yang di bawah 1 tahun, berarti kan utangnya harus terbayar nih di bawah 1 tahun. Dia harusnya punya uang yang udah liquid juga di sebelah kiri gitu. Ya, jadi itu indikasi buat kita. Quick ratio itu adalah current asset dikurangin inventory. Nah, jadi tinggal kurangin aja yang tadi. Tadi kan aset lancar itu dari mulai kas, terus deposito, terus jadi piutang, paling bawah itu persediaan. Nah, mungkin ini maksudnya adalah persediaan itu kan paling bawah ya, paling bawah artinya paling tidak liquid. Nah, jadi kalau mau ngepres lagi rasionya gitu ya, mau melihat lagi seberapa liquid perusahaan, anggaplah persediaannya itu nggak bisa kejual. Artinya kita menghilangkan nilai inventory, kita kurangin, nah baru kita bandingin. Nah sekarang kita lihat. Nih, kasnya 190, surat berharga 70, piutangnya 1,4, persediaan 3 miliar. Artinya nih kalau kita mau ngomongin quick ratio, quick ya berarti cepat. Berarti yang lebih cepat lagi jadi duit gitu ya dibandingkan kewajibannya. Kewajibannya kan 4 miliar. Tapi kalau misalnya si asetnya 4,6 dikurangin 3 miliar, udah tinggal 1,6 dong. 1,6 dibandingkan dengan 4, wah berarti ini perusahaan kalau dinilai dari quick rasionya, kecepatan dia membayar kewajiban itu nggak masuk gitu, nggak lebih besar gitu ya. Berbeda kalau ternyata hasil setelah dikurangi persediaan ternyata total aset lancarnya masih di atas 5 miliar. Wah, berarti makin bagus lagi nih perusahaan gitu. Nah, sekarang lanjut lagi kas rasio, menunjukkan berapa besar kas yang tersedia. Itu sama lagi, kas rasio itu lebih kejam lagi, yang dihitung cuman kas dan bank aja tuh yang pertama dibandingkan dengan kewajiban dia. Kewajibannya nggak berkurang tuh ya, totalnya hutang lancarnya itu semuanya tetap 4 miliar, tapi kasnya yang dianggap hanya kas yang paling atas gitu.
Terus ada net working capital, current asset dikurang current liabilities gitu. Jadi akhirnya bank bisa lihat nih kebutuhannya itu dari net working capital. Itu secara garis besar aja ya, belum perhitungan limit kredit, karena ini kayaknya nggak sampai ke perhitungan limit kredit sih kayaknya. Oh ya, nggak sampai. Jadi ini hanya kayak nilai di mana bahwa ternyata current asetnya dia dikurang current liabilities-nya itu kalau ada gap segitulah kebutuhan untuk kebutuhan modal kerjanya dia gitu loh. Jadi tadi current asetnya 4,6 dikurang current liabilities-nya 4 miliar, berarti net working capital-nya itu berarti 600.000, 600 juta. Profitability. Terus profitability ratio, oke. Lagi azan lagi. Bentar. Kita break sebentar azan ya teman-teman ya. Oke, lanjut sedikit lagi ya teman-teman. Terkait profitabilitas rasio. Oke, tadi kita udah satu liquidity ratio, yang kedua profitability ratio. GPM, gross profit margin, yaitu net sales
dikurang COGS. COGS itu apa? Itu adalah beban langsung ya, cost of project-nya. Terus dibagi oleh net sales. Nah, ini artinya apa? Menunjukkan efisiensi perusahaan dalam produksi barang. Semakin tinggi, maka semakin efisien perusahaannya. Jadi, apa namanya, dia bisa menghasilkan apa namanya, barang, tapi dengan cost yang serendah-rendahnya gitu ya. Kalau net profit ya berarti itu yang paling bawah tuh gitu, setelah dikurangi biaya operasional dan lain-lain, itu net profit marginnya berapa sih gitu ya, ending keuntungannya dibandingkan dengan total salesnya, total penjualannya gitu. Nah, itulah yang menjadi pencerminan perusahaan ini untung apa enggak gitu kan. Masa iya gitu kan, dia udah produksi tapi ujung-ujungnya dia tetap minus karena biaya-biaya yang lain. Karena kalau produksi itu kan biaya langsungnya ya buat bahan baku dan lain-lain, tapi kan ada biaya yang tidak langsung, kayak misalnya biaya gaji karyawan, bukan, biaya gaji karyawan kantor pusat. Lah, kok beda Bu antara gaji karyawan yang pabriknya sama gaji karyawan kantor pusat? Nah, logikanya gini, suatu beban perusahaan itu harus melekat pada produknya. Artinya kalau dibilang biaya langsung itu adalah biaya yang melekat untuk proses produksinya. Gitu. Jadi kayak dia apa namanya, beli bahan baku gitu kan. Terus prosesnya kayak solarnya dia atau apa namanya, bahan bakar untuk membuat mesinnya nyala, biaya listrik untuk mesin itu tuh adalah beban langsung untuk suatu produk. Nah, tapi kalau pegawai kantor, pegawai akuntansi kantor pusat gitu ya, dia catetin pendapatan, dia catetin akuntansi nih, bayar pajak ke sini ini. Nah, itu biaya tidak langsung teman-teman gitu. Jadi karyawan buruhnya mungkin ya, yang jadi buruh pabriknya untuk bikin produk itu adalah beban langsung untuk produknya. Tapi kalau si karyawan yang ada di kantor pusat yang administrasi dan lain-lain itu adalah beban, bukan beban langsung. Nah, jadi kadang kalau misalnya perusahaannya terlalu besar, terus berarti kan artinya karyawan kantor pusatnya banyak. Nah, tapi kalau produksinya rendah, berarti bisa jadi nih si produksi ini kan dia bisa tinggal ngekat nih, misalnya buruhnya tadinya 1.000, gara-gara produksinya nggak optimal, ya dia kan kurangin juga si buruhnya, biaya langsungnya bisa berkurang, tapi bisa jadi tuh beban lainnya tuh tetap gitu loh. Jadi si apa namanya, karyawan kantor pusatnya ya masih segitu orangnya, akhirnya kan beban perusahaan dengan produksi yang tambah turun, sedangkan gaji untuk si karyawan kantor pusat dan misalnya listrik kan gedungnya itu tuh masih full gitu ya, masih banyak, nah bisa jadi tuh perusahaannya malah jadinya rugi. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Terus ROE, return on equity, menunjukkan efisiensi menggunakan modal dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio, semakin efisien perusahaan. Jadi kayak dari profit segitu dibandingkan dengan equity gitu ya, ekuitasnya dia, modalnya dia tuh berapa gitu ya. Jadi kalau makin tinggi rasionya, artinya si perusahaan tuh bisa mengelola modalnya menghasilkan profit setinggi-tingginya, istilahnya kayak gitu. Karena kalau misalnya dihitung-hitung modal yang udah disuntikan bla 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 10 miliar, tahu-taunya net profitnya setahun cuman 1 miliar. Artinya kan gak seimbang tuh, kayak kecil banget 1 miliar dibanding per 10 miliar. Berarti dia cuma 0,1 ya. 1 miliar banding 10 miliar 10% gitu ya. Ada lagi yang lebih kecil sebenarnya dari itu. Jadi persentasenya itu tuh yang dibilang kecil atau besar sih, menurut kalau yang biasa kita temui itu bahkan ada yang di bawah itu gitu kan. Nah, itu juga kita harus awasi gitu ya. Jangan sampai modalnya terlalu gede tapi profitnya tuh kecil gitu. Sama kalau return on asset itu adalah aset dibandingkan dengan profitnya dia.
ini interest coverage, EBITDA, EBIT dibagi interest, menunjukkan kemampuan perusahaan membayar bunga pinjaman. EBIT itu adalah earning before tax gitu. Terus DSC itu adalah debt service coverage. EBITDA dibagi interest plus installment gitu. Nah, jadi ini kalian lihatnya di laba rugi semua nih. Berapa EBIT-nya? Nah, kita lihat lagi ya. EBIT itu yang mana sih EBIT gitu kan? Nih, laba sebelum bunga dan pajak. EBIT gitu. Earning before interest and tax. Ini bahasa Inggris, disingkat jadi EBIT gitu. Ini berarti labanya sebelum dikurangi lagi biaya bunga ke bank, dikurangi lagi sebagai pajak. Nah, ada lagi laba sebelum pajak, ya EBT, earning before tax. Nah, yang paling bawah adalah EAT, earning after tax gitu. Oke, menurut saya sih ini sebenarnya bisa di-share sih analisanya sih. Mau ya? Kalian mau ya bahannya ya? Nah, ini nah activity ratio-nya. Terakhir ini adalah sales analysis gitu. Ini adalah interview nasabah. Ini sebenarnya sama aja yang sudah saya sampaikan ya, gimana cara kita ngegali informasi gitu kan. Berapa rata-rata penjualan Pak, berapa margin, berapa apa namanya penjualan Bapak masuk ke rekening mana aja kayak gitu-gitu. Seperti itu, sepertinya sudah selesai kita bahan materinya sudah habis. Kalau gitu, coba kita buka sesi pertanyaan. Ayo, ada yang mau bertanya atau mau sharing sebelum kita tutup, teman-teman? Ibu izin bertanya. Ya, oke. Saya Yusuf Lambar yang bertanya, Bu. Biasanya kalau dari kan ada banyak analisis tuh, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Biasanya kalau dari pengalaman Ibu sendiri, permasalahan yang paling dialami tuh pada saat analisis apa ya, Bu? Oke. Paling banyak dihadapi itu sebenarnya lebih ke kuantitatif sih. Jadi kayak ekspektasi perusahaan, karena kan gini, analisa bank itu terkadang lebih ketat gitu ya dibandingkan dengan analisa perusahaan itu sendiri. Ya iya dong kan, kalau perusahaan ya pasti melihat resiko. Anggaplah nih ya contohnya kayak tagihan, dia menganggap bahwa kalau tagihan dari customernya itu di atas 1 tahun masih wajar gitu kan, 1 sampai 1,5 tahun juga dianggapnya itu tagihannya ya, soalnya customernya emang kayak gitu Bu, tapi dia bayar kok sama saya kayak gitu kan. Nah tapi kan dari sisi bank, apakah mau mengakses tagihan yang sepanjang itu gitu kan. Nah biasanya di analisa kuantitatif itu jadinya kayak kita nggak ambil tuh analisa, nggak ambil tuh nilai itu, nggak banyak gitu yang kita ambil, akhirnya keredus kan, ke kurang, akhirnya pas lagi ngitung limit, dihitung kalkulasi, tahu-tahu nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi kebanyakan adalah kalau misalnya itu di analisa kuantitatifnya kayak rasio-rasio menurut bank ini harusnya kurang bagus gitu. Jadi akhirnya pertimbangannya ditambah gitu ya, dimitigasi, akhirnya itu sih yang jadi kendala. Tapi sebenarnya kalau dibilang apakah itu sering terjadi, ya enggak juga, karena sebenarnya perusahaan Indonesia tuh udah lumayan bagus ya. Ini untuk segmen SMI, karena kalau kalian ngomongnya segmen yang lebih di bawahnya lagi, yang mikro, yang masih UMKM, ya itu sebenarnya mereka masih dalam tahap belajar lah gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan gitu. Jadi so far itu yang kita temuin. Cukup menjelaskan? Cukup Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada satu lagi?
Ini ada chatnya. Oh ini dalam PDF. Oke, saya kirim dalam bentuk ke dalam chat ini ya, coba ya materinya ya. Oh Ibu, izin bertanya satu lagi Bu. Ya boleh. Kalau SMB itu akuisisi nasabahnya tuh nasabah yang lebih sering datang ke bank atau yang relationship manajernya yang mencari ya Bu? Oh oke. Cara pengalaman Ibu gitu. Iya oke. Jadi gini, kalau di Mandiri, saya sambil ini ya mau masukin datanya kok ini ya. Sorry. Nah, bisa nggak ya? Wah, nggak bisa. Oke, ntar dulu. Jadi kalau di Bank Mandiri kami kolaborasi sama cabang. Kita malah menghindari nasabah yang datang gitu kan, tidak tahu siapa tiba-tiba datang ke cabang ya. Biasanya kan ke cabang dulu ya, belum tentu nasabah itu tahu unit kredit gitu loh, karena yang pertama kali pasti lewat cabang dulu, nanti cabang yang akan kasih ke kami sebagai unit kredit. Nah, kalau misalnya kebanyakan pasti lebih kepada kami yang milih gitu loh. Kalau misalnya nasabah datang terus kita tanya, oh Bapak dari mana? Oh iya saya mau tanya-tanya dulu kredit. Oh kalau tanya-tanya boleh gitu kan, tapi apakah kita mau ambil dia gitu ya, secara mungkin dia belum buka rekening, belum sama sekali transaksi. Nah, Bank Mandiri biasanya akan menganalisa dia 4 bulan dulu pertama. Oh ya Bapak rekeningnya dibuka dulu di Bank Mandiri ya, terus usahanya disalurkan dulu. Kita nggak mau menganalisa gitu ya, karena tadi KYC. Jadi kayak kita harus tahu nih siapa dulu nih, transaksinya gimana di rekening kita, baru abis itu kita bisa kasih kredit. Nah, jadi jawabannya kita pasti akan mendahulukan nasabah-nasabah dari cabang. Jadi cabang dan kami RM yang lebih banyak menawarkan gitu loh. Jadi ke perusahaan yang kita lihat, transaksinya oke nih, belum punya kredit di Bank Mandiri nih. Waduh, ayo kita tawarin gitu. Karena apa ya? Karena kita tahu bahwa tidak semua perusahaan bisa dikasih kredit. Artinya kalau kita nawarin dan kita udah tahu itu uangnya bagus gitu kan, transaksinya, ayo kita kembangin lagi gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi kalau ada orang yang baru datang, pasti kita arahinnya ya bertransaksi dulu aja Bu, di Bank Mandiri ya gitu. Kita arahinnya ke situ. Ada lagi? Kok saya nggak bisa masukin materinya ya ke chat? Gak mau loh, apa harus stop dulu ya? Oke deh kalau gitu ya, teman-teman mungkin segitu dulu ya materi dari saya, waktunya juga sudah habis. Mungkin masih ada Bu Rika. Ya Bu, ya sorry ya, baik. Ya. Ya Bu Indah. Sudah ya Bu, sudah cukup materinya, terima kasih. Mungkin bisa di baik.